Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Afifah Deswita. Baik, sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan urea. Pasti teman-teman semua tahu apa itu urea. Ya, karena kita mendengar urea itu kan banyak terdapat di pupuk, benar kan? Baik, di sini urea itu ternyata bahan baku dari amonia dan juga karbon dioksida. Dan amoniak ini adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau yang tajam atau yang khas disebut dengan bau amonia. Nah, di sini juga ada sifat fisik dan kimia dari urea, yaitu sifat fisiknya ada titik didih, titik leleh, specific gravity, index bias, bentuk kristal, panas pembentukan pada suhu 25 derajat Celcius, panas fusi, panas pelarutan dalam air, panas kristalisasi, panas pelarutan dalam air, panas spesifik pada suhu 50 derajat Celcius, densitas curah, dan kelarutan dalam air 20 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada nilai-nilainya. Silakan rekan-rekan lihat. Selanjutnya yaitu ada sifat kimia urea. Yang pertama, bila bercampur dengan air dapat terhidrolisis menjadi amonium karbonat dan terdekomposisi menjadi amoniak dan karbon dioksida. Selanjutnya, urea larut dalam air, alkohol, dan benzen. Dan yang terakhir, daya racunnya rendah, tidak hanya mudah terbakar dan tidak meninggalkan residu garam setelah dipakai untuk tanaman dan juga tidak berbau. Selanjutnya, bahan baku dalam pembuatan urea adalah gas CO2 dan NH3, cair yang dipasok dari pabrik amonia. Proses pembuatan urea dibagi menjadi 6 unit. Unit-unit proses tersebut adalah sintesa unit, purifikasi unit, crystallizer unit, purling unit, recovery unit, dan yang terakhir adalah proses condensate treatment unit. Nah, di sini juga ada treatment ataupun tinjauan termodinamika dan kinematika pembuatan urea. Nah, berdasarkan penjelasan yaitu ada tinjauan termodinamika, yaitu untuk mengetahui apakah sifat reaksi berjalan eksoterm atau endoterm. Maka perlu pembuktian dengan menggunakan panas pembentukan standar yaitu dilambangkan dengan delta HF pada tekanan 1 atm dengan suhu sebesar 298,15 Kelvin dengan rumus N2 ditambah 3H2 reaksi bolak-balik yaitu 2NH3 dengan rumus dan juga keterangan. Selanjutnya itu berdasarkan tinjauan termodinamika dapat juga dengan rumus yang didasarkan dengan persamaan Van Hoff yaitu D dalam kurung delta G per R kali T per DT sama dengan min delta H dikali R dikali T. Nah, selain tinjauan termodinamika juga terdapat tinjauan kinetika yaitu reaksi bersifat eksoterm karena nilai delta H0-nya yaitu bernilai negatif. Yang kedua, suhu rendah akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Kendalanya karena reaksi berjalan sangat lambat. Selanjutnya, jumlah mol per reaksi lebih besar dibanding dengan jumlah mol produk. Selanjutnya, memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Dan memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan ke kanan juga dengan pengambilan NH3. Selanjutnya, secara terus-menerus akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Dan yang terakhir, konversi pembuatan amonia adalah sebesar 16%. Nah, di sini pasti teman-teman tahu itu apa aja kegunaan dari urea. Salah satunya kita juga terdapat di bidang pertanian. Yang pertama yaitu adalah sekitar 90% urea industri dipakai sebagai pupuk kimia. Urea dalam bentuk butiran curah dipakai di dalam dunia pertanian sebagai pupuk kimia pemasok unsur nitrogen. Yang kedua, pupuk urea dihasilkan juga sebagai produk samping pengolahan gas alam ataupun pembakaran batu bara. Karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut kemudian dicampur dengan amonia melalui proses Bosch-Meiser.
Yang ketiga, bahan makanan pada penggemukan hewan. Dan yang terakhir itu industri plastik dan resin. Sebenarnya kegunaan urea ini banyak sekali, namun di sini saya hanya mengambil contoh 4 contoh ini saja. Selanjutnya ada proses macam dari urea. Nah, di sini ada 6 macam-macam proses pembuatan urea, tapi di sini saya hanya memasukkan 3. Yang pertama yaitu menurut Haber-Bosch. Nah, di sini Haber-Bosch menjelaskan dalam proses ini gas hidrogen diperoleh dari reaksi pembakaran bahan batu bara dengan udara. Gas nitrogen diperoleh udara yang digunakan dalam proses pembakaran. Selanjutnya menurut Kellogg yaitu dalam proses ini gas hidrogen diperoleh dari proses reforming gas alam dengan uap air. Gas dari nitrogen udara yang oksigen di dalamnya digunakan untuk proses pembakaran gas alam. Hasil proses reforming berupa gas sintesis yaitu hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida masuk ke reaktor untuk proses konversi karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Nah, yang terakhir itu ada menurut Haldor Topsum. Dalam proses ini, gas hidrogen diperoleh dari proses reforming gas alam dengan uap air. Berarti menurut Haldor Topsum ini adalah proses terusan dari Kellogg. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah proses pembuatan urea. Di sini saya menampilkan grafiknya. Nah, awalnya itu dari proses karbohidrat. Ini nanti ada. Nah, di sini berasal dari karbon dioksida dan juga monoksida. Di karbon dioksida dan amonia itu terjadi sintesa unit. Nah, dari sintesa unit lanjut ke purifikasi unit. Dari purifikasi unit lanjut ke katalisator unit. Nah, katalisator unit mengedarkan ke proses Kalman treatment unit. Proses Kalman unit memberikan lagi kepada purifikasi unit dan ke recovery unit. Selanjutnya recovery unit membalikkan lagi hasil yang telah di cover tadi ke sintesa unit, sehingga nanti hasil akhirnya adalah proses kondensat. Nah, di sini akan dijelaskan. Sintesa unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea untuk mensintesa dengan mereaksikan NH3 dengan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbonat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi proses sintesa adalah 175 kg per cm kubik. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbomat, dan kelebihan amonianya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Selanjutnya penjelasan dari purifikasi unit adalah amonium karbomat yang tidak terkonversi dan berlebih amonianya di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan 2 langkah penurunan tekanan, yaitu pada 17 kg per cm kubik dan 22,2 kg per cm kubik. Hasil penguraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan urea dikirim ke bagian crystallizer. Selanjutnya yaitu ada crystallizer unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum. Kemudian kristal urea dipisahkan di pemutar sentrifugal. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan. Urea merupakan panas kristalisasi urea, dan panas yang diambil dari sirkulasi urea slurry ke HP absorber dari recovery. Selanjutnya ada reeling unit. Kristal urea keluaran pemutar sentrifugal dikeringkan sampai menjadi 99,8% dari berat dengan udara panas, kemudian dikirimkan ke bagian atas preheating tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke distributor. Selanjutnya ada recovery unit. Gas amoniak dan gas
Karbon dioksida dipisahkan pada bagian purifikasi, diambil kembali dengan dua langkah absorpsi dengan menggunakan mother liquor sebagai absorben, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Dan yang terakhir adalah condensate treatment unit. Ini merupakan bagian air yang menguap dan dipisahkan pada bagian kristalisir dan didinginkan pada kondensasi. Sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2 kemudian diolah lagi dan dipisahkan di stripper dan juga hidrolisir. Gas CO2 dan NH3 dikirim lagi ke bagian purifikasi untuk di-recover, sedang air kondensatnya dikirim ke utilitas. Nah, itulah penjelasan tentang langkah-langkah proses pembuatan urea. Selanjutnya ada aspek ekonomi dari urea, yaitu pada pembuatan pupuk, pembersih, fermentasi sebagai bahan bakar dan lain-lain. Pada pupuk juga digunakan 83% amoniak yang baik sebagai garam amoniak ataupun sebagai larutan. Ketika diaplikasikan dengan tanah, maka amoniak membantu meningkatkan hasil panen berbagai tanaman seperti jagung dan gandum. Sedangkan pembersih amoniak rumah tangga adalah NH3 yang digunakan sebagai pembersih serbaguna untuk membersihkan berbagai jenis permukaan benda. Nah, itulah pembahasan tentang proses pembuatan urea beserta poin-poinnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.